Hal itu juga kita lihat ketika Ira juga dalam pergumulan harus operasi kemarin. Ya tetap ada rasa syukur, rasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Demikian juga Bu Lena yang kemarin-kemarin juga demikian. Bu Lena mungkin ada cerita? Iya, iya Pak. Saya tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup saya itu semua saya kira seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, mungkin saya bersungut-sungut juga. Saya tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya melalui proses-proses selama ini. Saya sudah kemo yang ketiga. Kemo pertama saya agak menter, kemo kedua masuk kuat, saya kemo ketiga itu rasanya lemas. Pulang dari rumah sakit itu karena setiap kali masuk itu 3 hari. Hari yang pertama itu dimasukkan 6 cairan, hari kedua 5 cairan, hari ketiga 5 cairan. Cairan itu kok sudah masuk, jadi 3 hari itu obat kemonya itu mesti di tengah-tengah, mesti jam 2 atau setengah 3 tuh obat kemo dimasukkan. Suster yang ngomong, Bu ini obat kemonya ya, Ibu harus berdoa. Iya sus, terima kasih. Kemo pertama, kedua, saya masih itu kena kemo yang ketiga, badan saya lemes, rasanya saya nggak punya tenaga. Terus waktu pulang itu kan masih ada sisa-sisa kemonya, jadi saya kelihatan gemuk. Taunya itu adalah cairan yang dimasukkan dalam tubuh saya. Tapi setelah saya di rumah, kemarin tuh hari Jumat pulang dari kemo, saya bilang, aku tak melayani ya, aku kuat. Ternyata Jumat siang itu saya datang di rumah, kelihatannya agak sehat, tapi mulai dari Jumat sore saya latihan kantornya itu untuk ngambil lagu itu napas saya rasanya kayak nggak kuat, jadi ngomongku pelan sekali. Akhirnya saya putuskan minggu saya nggak, padahal pengen sekali minggu melayani, tapi akhirnya daripada saya ambruk di sana karena duduk gitu, berdiri itu saya sedang melayang. Saya seperti tidak punya tenaga, loyo sekali. Akhirnya saya putuskan saya minta teman untuk gantikan saya. Jadi dalam kemo ketiga itu saya dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 4 hari itu rasanya kayak lihat makanan itu seperti orang yang hamil. Lihat nasi saja rasanya mau muntah, lihat apapun muntah. Terus kalau duduk gitu, kalau bangun tidur nggak duduk dulu itu langsung saya berdiri gini, saya ngelayang, rasanya seperti kayak gelap gitu Pak, jadi saya harus pegangan. Tapi di situ saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, apa kehendak Tuhan, kehendakmu yang jadi. Saya nurut, saya cuma bisa berusaha. Tapi terus banyak teman-teman juga yang support saya, bolehnya kuat ya, banyak, jadi WA tuh banyak. Tapi akhirnya akhir-akhir ini saya jarang buka karena radiasi dari HP itu katanya bisa ke kita. Jadi 2 hari ini saya nggak buka HP. Terus suatu hal yang saya bersyukur di sana, kan saya nggak bisa tidur. Siangnya waktu di kemo itu saya tidur, tapi malamnya saya sore sudah tidur. Akhirnya tengah malam, ya perlu Ibu Bapak ketahui bahwa orang di kemo itu setiap setengah jam harus lari ke kamar mandi untuk buang kemo yang di dalam ini, karena rasanya mau ke belakang untuk buang air kecil. Jadi satu kemo tuh ada yang 2 jam, tapi satu cairan tuh ada 2 jam atau 3 jam, tapi untuk cairan kemo tuh dimasukkan secara 4 jam. Jadi netesnya pelan-pelan sekali. Jadi sehari yang 6 kemo itu dari jam 10 pagi itu sampai jam 4 pagi baru selesai itu kemo yang pertama. Sampai hari kedua 5 pak, hari ketiga 5. Jadi yang bersyukurnya di tengah malam saya nggak bisa tidur, merem, tapi tetap saya nyanyi pelan-pelan dalam hati, merem. Akhirnya kalau bel saya bunyi 3:30, jam 3 itu 3:30, saya mulai setel lagu-lagu rohani. Saya duduk
kan cairannya kan dimatikan, jalannya pelan. Saya duduk, saya menyembah, saya ikut nyanyi. Jadi orang-orang yang tidur itu mungkin dengar lagu kaset saya, tapi juga dengar suara saya yang liris, saya nyanyi. Mereka mendengarkan apa yang saya doakan. Saya minta Tuhan hadir tengah-tengah kami. Di sini kami ibu-ibu berseru berserah kepadamu. Tapi saya tahu mereka kan nggak berseru berserah pada Tuhan. Tapi saya katakan ibu-ibu yang dari tempat ini butuh Engkau, butuh kesembuhan, butuh mujizat, butuh jamahan. Berkati kami, jamah kami. Itu yang saya ucapkan bolak-balik setiap lagu itu. Saya nyanyi, jadi lagunya nyanyi, tapi saya berucap seperti mengucap doa. Saya bersyukur bahwa ada sebagian ibu-ibu yang juga mendengarkan. Pada waktu saya pulang, Mbak, saya pulang ya, tetap semangat, tetap sehat. Padahal saya sendiri ya berusaha untuk semangat, untuk sehat. Iya, Bu, terima kasih ya untuk doanya. Ya, saya bersyukur bahwa setiap pagi itu saya berusaha untuk menjadi berkat, hanya sebagai pendoa saja. Saya doakan untuk yang sakit, saya doakan untuk para perawatnya, saya doa juga untuk dokternya. Saya ada sebagian orang ibu orang Kristen ya, iya. Saya senang. Dia katakan gitu aja, saya sudah bersyukur. Kesaksian saya pada waktu setiap saya masuk untuk kemo 3 hari, 3:30 saya lakukan itu sampai 4:30 bersama doanya. Tadi doa mereka sudah mulai Allahu Akbar itu, saya sudah selesai doa. Saya percaya bahwa biarlah dalam keadaan sakit seperti ini saya bisa juga menjadi saksi bagi mereka-mereka bahwa ada mujizat. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak. Amin, luar biasa. Oke, amin, luar biasa sekali Bu Lena. Ya, kita bisa melihat sisi positif di mana Tuhan kadang-kadang buat sesuatu yang sepertinya tidak kita pikirkan, tapi itu memberikan kita kesempatan bersaksi kepada orang lain ya.